Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman? Setelah teman-teman lihat 3 video tata cara pengurusan jenazah yang kita buat sebelumnya, Makin penasaran gak sama tata cara terakhir dari proses pengurusan jenazah ini? daripada penasaran, yuk kita sama-sama tonton videonya. Dari seluruh rangkaian pemulasaraan jenazah, setelah selesai disolatkan, maka tibalah jenazah dikuburkan. Sebelum jenazah dikuburkan, kita terlebih dahulu mempersiapkan lubang kuburan yang luasnya sesuai dengan tinggi badan jenazah. Membuat kuburan yang dalam dan luas juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, karena dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, "Galilah oleh kalian dan luaskanlah kuburannya, serta berlakulah dengan sebaik-baiknya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Salah satu dari hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah mengantarkan jenazah sampai ke kuburannya. Selain mendapatkan pahala dan ganjaran yang besar, mengantarkan jenazah memiliki hikmah yang besar pula, yaitu mengingatkan kita akan datangnya kematian kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan kita. Nah, teman-teman, adapun salah satu adab ketika ada iringan yang mengantarkan jenazah, alangkah baiknya kita berdiri, sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penghormatan terhadap jenazah tersebut. Rasulullah SAW juga mensunahkan apabila yang melakukan proses penguburan itu adalah laki-laki, karena hadis yang membahas tentang proses penguburan jenazah pasti dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki juga dianggap lebih kuat secara fisik dan mental. Adapun orang yang berhak menguburkan adalah wali yang memiliki ikatan persaudaraan. Akan tetapi, suami diizinkan untuk menguburkan walaupun walinya itu ada. Terkait kedalaman kuburan, terjadi perbedaan di antara para ulama. Namun, kita mengambil fatwa Umar yang menyatakan bahwa dalamkanlah penggalian kuburan sampai ukuran untuk memudahkan berdiri dan terasa leluasa. Rasul bersabda, "Lapangkanlah dari arah kepalanya dan lapangkanlah dari arah kedua kakinya. Mudah-mudahan ia pun dilapangkan di surganya." Hadis riwayat Ahmad. Ketika memasukkan jenazah ke dalam kuburan, hendaklah dimulai dari kepala, dari arah kaki kuburan atau jenazah, seperti pada video ini. Adapun bacaan ketika memasukkan jenazah ke liang lahat seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan karena Allah serta atas dasar agama Rasulullah. Setelah dimasukkan, tubuh jenazah diganjal atau ditahan oleh bantalan yang terbuat dari tanah agar tubuh mayit menghadap kiblat. Setelah itu, liang lahat ditutup oleh papan atau penutup atau padung, barulah kuburan dipadatkan oleh tanah. Adapun larangan-larangan dalam menguburkan jenazah sebagai berikut, yaitu dilarang menembok, menulisi, menduduki, menginjak, serta membangun sesuatu di atasnya. Kemudian, dilarang juga untuk menguburkan jenazah di dalam rumah. Menguburkan jenazah syuhada. Bagi para syuhada yang meninggal pada peperangan membela Islam, Rasulullah memerintahkan untuk menguburkannya di tempat ia berperang dan terbunuh. Lalu, dalam hal penguburan jenazah, Rasulullah SAW mensunahkan untuk meninggikan permukaan tanah,
kira-kira 1 jengkal, dan meletakkan ubin atau batu besar sebagai pembeda dengan kuburan-kuburan lainnya. Juga agar terpeliharanya larangan-larangan Rasul tentang melangkahi, menduduki, menemboki, menulisi batu atau tembok tersebut. Setelah menguburkan jenazah, dalam sebuah riwayat dikatakan dari Utsman bin Affan, ia mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, berdiri di dekat kuburan itu dan bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini dan mohonkan juga ketetapan tempatnya di surga atau ketetapan hatinya untuk menjawab pertanyaan malaikat, karena sekarang juga mayit ini akan ditanyai. Hadis riwayat Abu Daud. Wah, ternyata banyak banget ya Teh rangkaian dari proses pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, sampai yang terakhir yaitu menguburkan. Dan jangan lupa adabnya diperhatikan ya teman-teman. Nah, dari keempat video tadi menunjukkan sikap kita sebagai seorang muslim ketika ada orang yang meninggal dunia. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah mengatakan bahwa barang siapa yang mengurusi jenazah sampai ia disolatkan, maka baginya pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang mengurusi jenazah sampai jenazahnya dikuburkan, maka pahala baginya 2 qirot. Teman-teman, tahu gak 1 qirot itu sebanding seperti gunung Uhud? Dan 2 qirot sebanding dengan 2 gunung Uhud. Gimana nih teman-teman? Sekarang paham kan? Sekarang kalian udah tahu apa saja dan bagaimana tata cara untuk mengurus jenazah. Semoga dari semua rangkaian video kita dapat bermanfaat dan jangan lupa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumayas. Apaan itu kan juga melon. Paham ya? Kalau